program makan bergizi gratis lahirkan insiden tragis. Ribuan siswa alami keracunan usai menyantap seporsi hidangan yang bersumber dari program unggulan pemerintah. Kualitas bahan baku, higienitas dapur, proses pengemasan hingga distribusi kini dipertanyakan. Publik pun mendesak persoalan kronis terkait dengan makan bergizi gratis dievaluasi secara kritis dan sistematis. Lalu akankah pemerintah bersikap realistis? Inilah episode ke-44 di Poin Investigasi. Saya Dipo Terbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Saudara, saya dapat informasi bahwa ada lagi murid yang kemudian keracunan makan MBG. Saya akan coba langsung mengikuti ambulan untuk kemudian menjemput murid tersebut, saudara. Ini masih ada lagi? Masih ada lagi. Jumlahnya? Jumlahnya kurang lebih dari MA itu hampir 70 orang. Yang dirasa lemas, sekarang pusing, kata dokter udah membaik, tapi di rumah nggak kuat jalan, kambuh lagi. Ya sok Kak, kalau udah bisa buka matanya, dibuka matanya ya, nanti saya kesini lagi ya. Kemarin sih makan itu aja kok, stroberinya aja, sayuran. Apa yang terjadi? Kejang-kejang. MBG-nya harusnya dimakan sama ibu hamilnya, tapi dimakan oleh suaminya. Ini baru kasus pertama yang Ini saya kasus dapat. pertama? Ya. Ya, ini ruang gudang basahnya. Oh, pendinginan. Iya. Kulkasnya ada 2 ya, Pak ya? Iya. Saya izin buka ya, Pak ya? Ya, baik. Toko ini udah lama ya? Bekas-bekas air seperti ini memang bekas pemakaian Iya, aja itu ya? ya itu mah emang apa susah gitu. Sulit ya, Pak ya? Sulit dilapnya juga. Tapi dipastikan semuanya bersih ya, Pak ya? Makanan yang diproduksi di SPBG Cijabu ini dikirim sudah sesuai dengan waktunya, tapi ketika dikonsumsi kemudian berujung keracunan. Indikasinya? Indikasi pertama itu udah ada menemukan bulu ayam. Ini masak nasi di sini. Boleh ya, saya lihat ya. Ini nasinya ya? Iya. Boleh saya cium ya? Boleh. Pasti ada problem di bahan makanan. Siap. Clear kan? Saya nggak mau terima daging ini, udah nggak layak ini. 3 hari. Karena sudah tidak segar ayam. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Ini kami sangat sesalkan dan prihatin dengan kejadian itu. Atas nama Badan Uji Nasional, tentu saja saya minta maaf kepada penerima manfaat atas kejadian tersebut. Bagaimana bisa SPPG yang belum tersertifikasi ini sudah beroperasi, Pak? Saya berada di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat yang menjadi lokasi insiden tragis di mana ada ratusan siswa kita yang kemudian mengalami keracunan usai menyantap hidangan makan bergizi gratis. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara, untuk melihat seperti apa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah setempat kepada sejumlah siswa kita yang informasinya sampai dengan saat ini, pada saat saya tiba, masih menjalani perawatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, insiden bermula pada Senin 22 September 2025. Keracunan massal terjadi di Kecamatan Cipongkor dengan jumlah korban mencapai 474 orang. Sehari berselang pada 23 September, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan kasus keracunan massal MBG sebagai kejadian luar biasa.
Dalam rentang waktu 23 hingga 27 September 2025, jumlah korban terus bertambah dan mencapai angka 1.315 orang. Korban keracunan terdiri dari siswa TK, SD, hingga SMP. Kasus tak hanya terjadi di Cipongkor, melainkan juga terjadi di Kecamatan Ciamplas. Pada 27 September 2025, Pemkab Bandung Barat resmi mencabut status KLB keracunan massal akibat program makan bergizi gratis. Dan 3 SPPG penyelenggara program MBG yang bermasalah dihentikan sementara. Dari sejumlah keterangan siswa dan orang tua, makanan yang disajikan diduga sudah basi. Sejumlah keluhan dialami oleh siswa, mulai dari mual, pusing, sesak nafas, BAB berdarah, hingga kejang-kejang dialami oleh sejumlah siswa. Dan inilah suasana di dalam Gor Cipongkor. Saya akan tunjukkan masih ada jumlah murid yang memang masih menjalani perawatan. Saya akan tunjukkan situasi terkini, saudara, mungkin bisa ditunjukkan. Besok Kak, kalau udah bisa buka matanya, dibuka matanya ya. Nanti saya kesini lagi ya. Saudara Mas ini datang juga ya dalam kondisi yang mungkin sesak nafas. Apa yang sesungguhnya terjadi, Mas? Kemarin sih makan itu aja, Bu, stroberinya aja, sayuran. Maksudnya ini makan bergizi gratis? Iya, betul. Oke. Tapi kemarin nggak ada riwayat penyakit apa-apa. Oke. Dan baru hari ini? Iya, betul. Artinya 1 hari setelah mengkonsumsi MBG ya? Iya, betul. Tapi selain itu tidak ada mungkin makanan lain yang dikonsumsi atau seperti apa? Katanya sih nggak ada, Bu. Dan tadi pas pertama kali Mas ini mengalami insiden seperti ini, apa yang terjadi? Pertama kali seperti apa kondisinya? Kejang-kejang, langsung kejang-kejang. Saya akan tunjukkan lagi, saudara, bahwa sudah 4 hari berlalu dari tanggal 22 September, tapi masih ada murid kita di Kecamatan Cipongkor yang kembali mengalami keracunan setelah mengkonsumsi hidangan makan bergizi gratis. Dan ini baru saja tiba, pada saat saya juga baru saja tiba, saudara. Bu, kebetulan sekali, Bu, ketika saya baru tiba, ada 2 orang yang kemudian datang dan dalam tanda kutip mengalami kejang-kejang dan harus segera mendapatkan perawatan medis. Apa yang sesungguhnya terjadi? Dia bercerita keluarganya memakan MBG yang ibu hamil, tapi MBG-nya harusnya dimakan sama ibu hamilnya, tapi dimakan oleh suaminya. Oh, ini berarti suaminya? Iya, ini suaminya. Jadi kejadian katanya makannya pagi. Oke, ini menarik, Bu, karena yang diberitakan sebelumnya adalah banyak murid-murid kita yang makan MBG di sekolah, tapi ternyata MBG untuk ibu hamil juga mengakibatkan keracunan. Ini baru kasus pertama yang ini saya kasus dapat, pertama ya, yang saya dapati dari hari Senin, Pak. Kalau untuk mungkin di sebelahnya atau yang lain? Kalau ini mah kasus yang tadi malam. Udah dirawat malam, pulang lagi ke sini. Berarti sudah pulang sebelumnya? Malam, tapi kembali lagi. Kembali lagi. Alasannya kenapa? Alasannya masih terasa mualnya. Jadi Pak, kebanyakan kasusnya bukan yang kasus baru. Jadi kita sudah tangani sebelumnya dari Digor sama dokter, terus kita rujuk ke rumah sakit Cililin misalkan. Dia pulang lagi ke rumah masing-masing, berjarak beberapa jam balik lagi ke sini gitu. Kadang-kadang di rumahnya dia pola istirahatnya cukup terganggu dan merasa tegang gitu ya Pak ya. Terus pola makan tidak diperhatikan. Apakah ada kemungkinan tingkat keracunan yang juga memang cukup tinggi? Itu pasti ada dampaknya. Kan kita kalau keracunan tidak bisa sembuh dalam 2 atau 3 hari, jadi waktunya cukup lama gitu, Gimana Pak. daya tahan tubuh? Tergantung daya tahan tubuh setiap orang beda-beda. Ya. Ini ada juga yang baru datang, Bu. Oh iya.
Kita akan saksikan ya saudara, ini ada satu mungkin anak-anak Bu ya, Iya. yang baru tiba. Bolos itu kan pusingnya kayaknya ada. Yang dirasain sama ikonnya apa? Kelas 1 SD. Iya. Sebelumnya hari sebelumnya ada muntah-muntah. Itu kata mama nyeri perut. Ini ibu dari anak yang kemudian dirawat sedang mendampingi dan ditanyakan oleh dokter. Ibu, izin Bu. Adiknya ini kemarin makan MBG, menunya apa Bu? Menunya daging, Menunya daging. tahu, strawberry, nasi. Tapi yang dimakan cuma daging sama nasi. Saat itu mungkin adiknya cerita kondisi makanannya seperti apa? Itu enak senang. Katanya enak. Iya enak dah. Oke. Tapi setelah makan ada perubahan kondisi dari adiknya? Sore. Sore kemarin? Ya sore. Katanya cina mual gitu. Tadi sampai sekarang masih Sampai sekarang masih mual. Ya. Mungkin ibu sendiri, mohon maaf Bu, saya tanyakan Bu, apakah dalam tanda kutip Bu merasa mungkin sedikit khawatir, trauma dengan melihat fenomena ini? Ya gitu, khawatir, trauma gitu. Kata anak ya trauma, cina kalau nanti cina dikasih lagi makanan, saya gak mau makan. Adiknya ngomong gitu? Iya. Dan ini ada anak berusia 7 tahun, setara kelas 1 SD. Banyak juga Bu yang umur segini keracunan? Banyak. Tuh dari hari Senin sampai kemarin yang gelombang pertama kita keracunan banyak SD. Banyak SD? Iya. TK PAUD ada juga yang jadi korban? Ada juga. Dan jumlahnya tidak sedikit? Cukup banyak. Yang dialami, yang dirasa apa Pak? Mual sama pusing. Oke, mual sama pusing. Bapak ini guru di MTS itu ya. MTS ya Pak ya? Bahwa MBG itu kan kita tahu diberikan kepada murid ya Pak ya? Ya. Tapi Bapak juga kemungkinan mengalami keracunan. Yang terjadi apa? Bapak makan juga atau? Iya, mencicipi sebagian ada siswa yang tidak hadir. Satu saya mencoba mencicipi buahnya, stroberinya, sama dagingnya sedikit. Saat itu Bapak mencicipi untuk mengecek atau seperti apa Pak? Ya, karena kan sebelumnya kan di sini ada kejadian di Senagali. Ya. Sebelumnya hari kemarinnya dipastikan dulu lihat, saya lihat itu biasa fresh makanannya. Artinya makanannya fresh tapi entah kenapa. Karena kasat mata emang fresh. Tapi pas Bapak makan? Biasa nggak ada bau, nggak ada apa kalau waktu itu. Oke, tidak ada bau, tidak ada apa. Pak, berhubung Bapak adalah seorang guru Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan fenomena MBG di Cipongkor ini yang begitu banyak menelan dalam tanda kutip ya Pak ya, korban keracunan, apa yang ingin disampaikan? Jadi mohon dievaluasi untuk program MBG ini, yang evaluasi apa yaitu mungkin dari pihak dapur mungkin mohon disediakan ahli gigi yang emang ahli, nggak tahu apa namanya lah, tapi ada ahli gigi yang mungkin mumpuni di bidangnya supaya aman untuk anak-anak. Oke. Karena kan tujuan MBG itu kan untuk menunjang pembelajaran siswa supaya lebih baik. Yang menjadi pertanyaan juga ketika Bupati Bandung Barat Pak, Pak JJ bilang ada 85 SPPG yang belum tersertifikasi higienitas dan sanitasi. Apakah yang ini juga termasuk? Ya, kalau secara ini kita juga termasuk. Belum tersertifikasi? Ya. Saudara, saya dapat informasi bahwa ada lagi murid yang kemudian keracunan makan MBG di MTS Syarif Hidayatullah. Saya akan coba langsung mengikuti ambulan untuk kemudian menjemput murid tersebut, saudara. Izin ya Pak ya? Ya. Terus saya berada di dalam ambulan untuk kemudian menuju ke MA Syarif Hidayatullah. Saya sudah bersama dengan salah satu gurunya, Pak Agung. Tadi kan Bapak sudah mengantarkan satu murid ya Pak ya, ke Gor Cipongkor. Ini masih ada lagi? Masih ada lagi. Jumlahnya? Jumlahnya kurang lebih dari MA itu hampir 70 orang. Oke. Itu
secara total. Secara total yang saat ini kemarin. Yang saat ini kita akan jemput. Ini itu yang kemarin sudah masuk sudah. Oke. Sama pulang, disuruh pulang udah agak mendingan. Ya. Cuma barusan kamu lagi katanya. Bu Leni, tadi kita sudah ke rumah ibu Bu ya, dan sudah mengevakuasi Fitri. Sebenarnya Fitri ini yang dirasa apa Bu? Yang dirasa lemas, sekarang pusing. Oke. Terakhir Fitri ini konsumsi MBG Bu? Kapan Bu? Iya, Kapan? kemarin. Hari Rabu kemarin ya. Oh, hari Rabu ya? Tapi gejalanya baru terasa sekarang atau seperti apa? Udah kemarin. Kemarin sudah ya, betul ya? Iya. Kemarin sudah ke rumah sakit. Iya, rumah sakit Cililin, nggak disuruh pulang. Tadi pagi berangkat ke klinik yang dekat. Pulang lagi. Dokter Ius. Oke. Gejalanya sama? Sama, pusing, lemas, sesak napas. Tapi gini Bu, yang jadi menarik adalah bahwa banyak orang tua, murid yang kemudian mengatakan, mohon maaf, tapi sudah dihentikan saja untuk sementara MBG-nya. Ibu sendiri melihat seperti apa? Ya, setuju dihentikan aja. Dihentikan saja Bu? Ya, Kalau, ya silakan. katanya mau dikasih uang, kata pemerintah, diganti sama uang. Ibu lebih baik diberikan uang untuk dimasak sendiri? Ya iya, Oke. dimasak sendiri. Lebih aman gitu Pak. Tapi gini Bu, karena kan korbannya banyak Bu ya? Ya. Ibu sendiri, mohon maaf, merasa trauma tidak melihat kejadian ini? Ya iya, atuh Pak, trauma anak saya. Kalau misalnya memang ternyata ke depan MBG tetap ada, Ibu mengizinkan anak Ibu untuk mengkonsumsi MBG? Enggak. Oke. Karena memang sudah seperti ini Bu ya? Trauma. Baik. Cuman satu ya. Gak punya lagi Pak saya. Semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat ada 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi. Saudara, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau yang lebih dikenal dengan Dapur MBG pada mulanya digadang-gadang menjadi ujung tombak dari keberhasilan program pemerintah makan bergizi gratis. Dilansir dari website Badan Gizi Nasional, capaian jumlah SPPG yang beroperasional telah mencapai 9.615 yang tersebar di seluruh Indonesia dari target 31.000 SPPG berdiri dan beroperasi di tahun 2025. Maraknya keracunan makan bergizi gratis direspon oleh Istana. Kantor staf Presiden menyebut ada sejumlah faktor yang membuat siswa keracunan. Di antaranya makanan yang tidak higienis, lalu suhu makanan, dan ketidaksesuaian pengelolaan pangan, adanya kontaminasi silang dari petugas, serta adanya indikasi yang disebabkan alergi pada penerima MBG. Sementara hasil data media sosial Kompas Monitoring menyebut 66% percakapan warganet terhadap MBG bernada negatif, 16% netral, dan hanya 18% bernada positif. Saya sudah berada di salah satu SPPG Dapur Maju Jaya di Kampung Mariuk, Desa Neglasari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat yang diduga menjadi salah satu SPPG yang memproduksi paket MBG dan berujung pada keracunan yang dialami oleh sejumlah siswa. Sebelumnya juga saya sudah mendatangi SPPG ini, saudara, dan melihat secara langsung tim dari Puslap 4 Mabes Polri memeriksa secara utuh SPPG yang ada di sini untuk mengambil sejumlah sampel. Ada tim dari Puslap 4 Mabes Polri yang
memeriksa dan mengambil sejumlah sampel, Pak. Iya. Bisa diceritakan, Pak, sampel-sampel apa saja yang kemudian diambil, Pak? Mereka mulai dari sini. Di sini mulai dari sini ya, Pak ya? Mulai dari sini mereka periksa dari sini. Ini ruang cuci ya, Pak ya? Ini ruang cuci sayur sama buah. Sampel airnya diambil juga mungkin? Sampel airnya juga diambil. Oke. Sampel airnya diambil, yang ini juga ya? Iya. Selain sampel air, mungkin Pak Chandra tahu apa lagi yang diambil? Sampel dari makanan, sampel yang fresh kita masukkan ke chiller gitu untuk antisipasi jaga-jaga jika ada kejadian apa. Nanti dari sampel golden itulah nanti akan diperiksa awalnya itu apakah dari awalnya sudah ini juga, dan kemudian di sisa sampel yang belum terdistribusikan. Kalau di sini kemarin tidak ada sampel yang diambil karena secara bahan dan ada juga dari BPOM ya kemarin untuk memeriksa di sini. Semua ini produknya sudah sesuai BPOM. Oke, ini ruang mungkin bisa dibilang juga bahan baku ya, Pak ya? Bahan baku, bumbu ya di sini gitu. Ada telur ini, Pak? Ada telur juga. Kalau telur ini pengirimannya memang seperti ini, maksudnya tidak diperbarui setiap hari atau bagaimana polanya? Oh iya, ini hanya sisa kemarin dan dan ini pun kalau emang sudah jelek kita buang sebenarnya. Dan kalau sampai 2 atau 3 hari tidak ada menu telur, nah ini paling dikonsumsi oleh karyawan di sini. Dikonsumsi oleh karyawan ya, Pak ya. Nah, untuk yang di sebelah ini ruang gudang basahnya. Ya. Pendinginan. Ya. Ini biasa dipakai untuk menyimpan sayur? Kalau untuk daging kita di freezer. Daging di sini. Daging di freezer. Dan kita pun kalau barang ya cuma sebentar aja simpan di chiller tuh. Saya izin buka ya, Pak ya? Ya, boleh. Toko ini udah lama ya? Ya, kan ini mah yang terakhir ya? Yang terakhir ini. Ini juga dagingnya masih ada, Pak? Sudah tinggal sisa ya? Iya, tinggal sisa aja. Ini sosis ya, Pak ya? Iya, sosis. Seperti ini? Iya, sosis. Ini taruh saya atas, Pak. Masih lama ya, 2026 ya? Ini kompor yang digunakan untuk memasak ya, Pak ya? Ini untuk nasi ya? Ini untuk masak nasi. Masak nasi, dan ini tempat pengemasan. Ini tempat pengemasan. Sehari porsinya berapa, Pak? Kita di 3.700 tadinya. 3.700. Tapi karena masih banyak juga yang masih minta ke dapur kita, ya udah kita di akhirnya di 3.900-an. Gitu. 3.900, hampir 4.000 porsi sehari. Hampir 4.000. Apakah dengan porsi yang begitu banyak, ya, karyawan SPPG di sini kesulitan, Pak? Kita disiapkan di angka 3.700 ya untuk 47 pegawai itu, rasanya tidak ada masalah. Ya. Untuk menunya, Pak, mungkin yang terakhir ketika, mohon maaf, keracunan anak-anak itu menunya apa? Kita menunya itu ayam geprek, tahu kecap, terus ada dari buahnya stroberi, terus ada sayur yang emang dibikin mentah tuh kayak selada bokor, tomat sama timun. Pak, saya ingin pastikan apakah bahan baku yang digunakan itu masih fresh, masih segar, karena mohon maaf ada sejumlah temuan bahan baku daging ayam yang tidak segar atau mungkin cenderung basi bahkan busuk. Ya, untuk memastikan itu quality controlnya bagus lah gitu ya. Jadi ketika selain dicium, diraba juga, kalau emang udah ada indikasi kayak udah lama mungkin dagingnya atau pakai bahan pengawet, ya kita tolak langsung. Artinya sebelum dimasak itu diperiksa dulu? Diperiksa dulu, Pak. Cuman oleh bagian persiapan gitu. Si SOP-nya sudah begitu. Bukan diperiksa oleh mungkin ahli gizi mungkin? Ya, enggak. Bukan. Ya itu juga bahkan maksudnya, cuman kita tidak memakai alat lah, kita hanya melihat secara kasat mata dan membaunya aja gitu kan. Dan untuk informasi juga bahwa untuk menu ini kita sudah 2 kali sebelumnya untuk membuat menu ayam geprek tadi. Iya. Yang menjadi pertanyaan juga ketika Bupati Bandung Barat, Pak, Pak JJ bilang ada 85 SPPG yang belum tersertifikasi higienitas dan sanitasi. Apakah yang ini juga termasuk? Ya, kalau secara ini kita juga termasuk. Belum tersertifikasi. Ya, cuman kita udah yang baru kita tes itu adalah tes air. Itu kita sudah dapat bagus juga.
Sudah dapat nilai yang bagus? Ya, nilai bagus juga. Terus kemarin dari Dinkes kita udah mengadakan pelatihan penjamah namanya, ceritakan tentang bakteri dan bagaimana cara kita sesuai SOP memperlakukan makanan. Gitu. Ini adalah exit area yang juga jadi tempat mencuci ya Pak ya? Iya. Mencuci dari tray-tray yang digunakan oleh SPPG untuk memberikan makanan, dan ini sudah dicuci Pak? Yang ini sudah dicuci. Oke. Dan itu semua pakai APD mungkin Pak? Iya, APD itu. Dan ini tray-tray yang digunakan ya Pak ya? Untuk kodenya Pak sama semua? SUS 304. Memang semuanya standarnya harus ini? Iya, kalau standar dari BG-nya harus SUS 304. Tapi bisa dipastikan ketika mencuci bersih Pak? Iya, karena kita pakai 3 tahap. Yang pertama dari setelah dipisah dulu ya limbahnya. Karena suka sisa makanan ya? Sisa makanan, jadi kita masuk dulu ke air mengalir biasa. Ya. Ke air mengalir biasa. Nah ini air sabunnya di sini. Ya. Nah ini pakai sabunnya di sini. Ya, di sini untuk ngebilasnya lah. Ngebilasnya di sini. Dikeringkannya? Nah kita tiriskan dulu sebentar. Ya. Kemudian nanti dibawa ke dalam, nanti ada yang ngelap. Kalau mungkin mohon maaf Pak, ini kalau bekas-bekas air seperti ini memang bekas pemakaian aja ya? Itu mah emang susah dibuat. Sulit ya Pak ya? Sulit dilapnya juga. Oke. Tapi dipastikan semuanya bersih ya Pak ya? Bersih itu. Oke, baik. Tentu kita berharap apa yang kemudian saat ini sedang dilakukan oleh polisi, oleh pemerintah, dan oleh aparat terkait bisa memberikan perbaikan ya Pak ya di tengah polemik dari program makan bergizi gratis. Pak Chandra, terima kasih untuk waktunya Pak, sudah bersedia mengajak kami melihat SPPG di sini. Pak Cucu menemukan soal bahan baku. Artinya bahan baku yang digunakan kondisinya mungkin saja tidak segar, bahkan basi atau busuk. Kayak ayam Pak, kalau 3 hari. Bapak coba makan ayam sudah 3 hari. Busuk berarti Pak ya? Kasus keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG menjadi sorotan bahkan oleh media asing. Menurut data Badan Gizi Nasional sepanjang Januari hingga September 2025, jumlah korban yang mengalami keracunan akibat MBG terus bertambah. Pada bulan Januari dilaporkan 94 orang keracunan dan Februari angkanya bertambah dengan korban mencapai 496 orang. Di bulan April, kasus keracunan muncul kembali dengan jumlah korban 313 orang dan Mei sebanyak 433 orang. Pada bulan Juli, MBG sebabkan korban keracunan hingga 380 orang. Memasuki bulan Agustus, jumlahnya melonjak tajam hingga 1.988 orang dan September semakin meningkat dengan 2.210 orang alami keracunan. Dalam 9 bulan terakhir tercatat 5.914 orang menjadi korban keracunan akibat menyantap MBG. Di sejumlah wilayah menu MBG dinilai jauh dari standar gizi seimbang, bukan hanya soal porsi yang seringkali tidak memadai, namun juga kualitas bahan baku makanan. Seperti di Ketapang, Kalimantan Barat, siswa SDN 12 Bedua Kayong diduga keracunan usai lauk ikan hiu goreng yang disajikan bersama menu lainnya. MBG di SDN Bimenyar 1. Di Bangkalan, Jawa Timur, paket MBG ditemukan dalam kondisi basi, berulat, dan berbau menyengat. Pemerintah daerah akhirnya memanggil sejumlah petugas SPPG untuk diberikan pelatihan dan pembinaan. Di SMA Negeri 3 Pamekasan, siswa mengaku menemukan belatung di dalam menu MBG yang diterima. Pihak SPPG beralasan belatung tersebut bukan berasal dari proses pengolahan, melainkan dari buah yang sudah busuk dan tak sengaja tercampur ke dalam makanan. Ini kan menghadirkan makanan itu tidak sesederhana dimasak kemudian dibawa ke sekolah kalau dalam hal ini. Ada konsep food security atau keamanan pangan. Konsep food security atau keamanan pangan itu memakai terminologi dari peternakan atau dari pertanian sampai ke piring. Jadi yang mesti diawasi itu bukan hanya piringnya saja, bukan hanya dapurnya, tapi semua proses dari awal sampai akhir. Traumanya juga mesti ditangani loh ya. Ada penanganan kliniknya supaya dia sehat, supaya muntahnya berhenti segala macam, tapi juga ada penanganan psikologik agar anak-anak juga dan orang tuanya juga lebih siap menghadapi keadaan ini.
Kini publik beradang, kepercayaan terhadap program MBG luntur, desakan investigasi terhadap ribuan kasus yang terjadi pun meluap. Lalu bagaimana langkah pemerintah agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai harapan tanpa lagi menelan korban? Saya berada di depan dari dapur Makmur Jaya, salah satu SPPG yang kemudian memproduksi paket makan bergizi gratis dan berujung pada insiden keracunan. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara, untuk melihat apa yang sesungguhnya ada di dalam, dan juga saya akan coba menanyakan kepada pihak dari SPPG. Mas Iqbal, boleh ajak saya untuk melihat-lihat di area ini, Mas? Silakan. Siap. Pertama saya ingin tanyakan dulu, Mas, untuk proses produksi di SPPG Cijambu ini, polanya dimulai dari jam berapa dan seperti apa mekanismenya? Untuk pola dari penerimaan itu, persiapan itu dari jam 3 sore ya, memotong-motong sayur seperti itu dan sebagainya, sampai jam 12 malam lah. Dan untuk penerima manfaat kami masak di jam 11 malam. 11 malam itu untuk lauk atau nasi? Untuk semua lauk. Semua lauk. Selesai jam 3 pagi. Selesai jam 3 pagi, dikemas. Dikemas itu selesai jam 3 pagi itu menunggu dengan suhu ruang terlebih dahulu. Jadi si masakan jangan langsung dimasukin ke ompreng. Artinya tidak dibungkus ketika makanan masih panas? Iya. Oke. Karena itu bakal menjadi perkembangan biakan bakteri seperti itu. Betul. Disantap oleh murid-murid pukul? Harus maksimal pukul 10 itu sudah dimakan, jangan ada yang dibawa ke rumah. Oke. Seperti itu. Dan, pukul 10 sudah dimakan ya? Sudah dimakan. Saya ingin konfirmasi, dari SPPG Cijambu ini apakah ada penerima manfaat yang kemudian mengalami keracunan? Ada Pak, dari kronologisnya itu kami mendapatkan laporan dari jam 11 siang dari seorang guru dari salah satu sekolah yang PBB. Artinya betul ya, makanan yang diproduksi di SPPG Cijambu ini dikirim sudah sesuai dengan waktunya, tapi ketika dikonsumsi kemudian berujung keracunan. Indikasinya? Indikasi pertama itu ada menemukan bulu ayam. Oke, di tempat makannya ya. Selain itu ada indikasi lain mungkin? Untuk sementara kami belum bisa menyimpulkan ini sebetulnya akar permasalahan dari mana seperti itu ya. Kami masih menunggu uji lab dari makanan tersebut. Oke, saya langsung ke dapurnya. Ini dapur utama ya? Dapur utama. Ini tempat pengolahan disebutnya Pak. Tempat pengolahan. Ini area pencucian, artinya seluruh bahan baku mulai dari mungkin buah, daging, seperti itu nih dicuci di sini ya, termasuk sayur-sayuran mungkin? Betul. Mungkin pasti dipisah kalau khusus sayur, kalau khusus daging, jangan bekas daging lalu ditimpa sama sayur. Oh, ini kompor ya? Ya, kompor ini bebas lah mau di sini untuk ayam atau apa itu. Oke, artinya saya tekankan lagi, bahan baku semua dikirim di sini, dicuci, artinya proses memasak dilakukan di sini? Betul. Oke, satu hari harus mampu memproduksi berapa porsi? 3.567. 3.567. Didistribusikan ke 23 sekolah. 23 sekolah. Setiap hari ya? Setiap hari. Ada kendala sejauh ini? Iya. Ada kendala sejauh ini? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Oke. Hanya pada hari itu aja. Oke. Kalau ini apa, Mas? Ini rice steamer buat nasi. Buat nasi ya? Bisa dibuka, Mas? Boleh. Boleh ya, saya lihat ya. Lihat dalamnya. Oke, ini nasinya ya? Iya. Coba saya akan coba. Boleh saya cium ya? Boleh. Iya, baunya seperti nasi pada umumnya ya? Iya, betul. Nah, untuk ini pencucian beras di sini dipisahkan. Kalau tadi yang di sana itu sayur, lauk, beras khusus di sini? Beras khusus di sini. Ini traynya? Traynya ini. Saya coba ambil satu ya. Ini ada 3. Ini yang ini yang paling sedikit. Saya coba lihat ya. Oh, ini tray untuk nasi ini. Menaruh saja ya. Dan ini setiap hari dicuci, Mas? Setiap hari dicuci, Pak. Karena pemakaian mungkin ya, ada noda-noda. Wajar, noda-noda dari air mungkin ya? Sebelum mau dipakai juga harus dicuci kembali terlebih dahulu kita. Caranya kemarin pasti ada problem di bahan makanan. Siap. Clear kan? Ya udah pasti di bahan makanan.
Pokoknya jangan takut sama yayasan, kamu yang berkuasa di sini. Siap. Tolak aja. Siap. Ya. Kalau ini mending keluar mundur ketimbang nanti jadi masalah hukum buat dirimu. Benar? Siap. Ya. Tolak aja. Saya nggak mau terima daging ini, udah nggak layak ini. Betul kan? Betul. Saya pas terima tahu. Karena penguasanya dia yang punya kuasa. Itu masih segar, Pak. Bisa beli Jadi segar. 3 hari. Laporan karena sudah tidak segar ayam. Pak Cucu menemukan soal bahan baku. Ya. Artinya bahan baku yang digunakan kondisinya mungkin saja tidak segar, bahkan basi atau busuk. Ya, saya kunjungan ke sini, ini kan tanya langsung orangnya. Oke. Ada problem apa kemarin? Dan itu yang ditemukan oleh Nah, ini kan tidak mungkin ini ya. Makanya program yang luar biasa ini tolong jangan dirusak. Tolong jangan dirusak. Ini Pak Presiden sangat sayang buat anak Indonesia. Tapi sekarang orang yang melaksanakannya tidak amanah, nggak komit. Ya. Ini yang penting dicatat semuanya ya. Jadi saya ingin tadi tanya, pasti ada problem nih di bahan makanan. Betul Pak. Okay. Bahan makanan yang berproblemnya apa Pak? Ya kayak ayam Pak, kalau 3 hari. Bapak coba makan ayam sudah 3 hari. Berarti Pak ya? Tidak segar. Atau ikan tidak segar. Karena pasti sudah ada bakteri yang masuk. Apalagi ayam-ayam kita ini kan kadang-kadang misalkan kalau nggak selektif. Coba lihat aja di pasaran. Ayam yang 2-3 jam misalkan karena ini tambahan kiloannya pingin gede disuntik, itu kan berbahaya. Saya ingin ke Pak Bupati bahwa sebelumnya Pak Bupati menyebutkan ada 85 SPPG yang tidak tersertifikasi. Tadi salah satu SOP-nya adalah sertifikasi sanitasi ya Pak ya. Apakah kemudian 85 SPPG ini akan ditutup untuk sementara waktu? Ya baik, sebelumnya terima kasih. Jadi yang kami tutup hanya 3 SPPG yang sudah bermasalah. Di Cipongkor dan juga di Cihamplas. Jadi untuk SPPG lain masih kita lakukan evaluasi seperti yang Pak Cucun sampaikan. Tadi kita harus cek SOP-nya semuanya, dari penyimpanannya, dari bahan bakunya itu harus benar-benar fresh lah. Jadi fokus utama dari pemerintah daerah adalah penanganan terhadap para korban. Itu fokus pertama dari pemerintah daerah. Bahwa yang kemudian dikeluhkan oleh orang tua dan menjadi suara orang tua adalah untuk kemudian MBG ini diberhentikan untuk sementara, Mas. Ya. Ini sudah didengar dan akan dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat? Ya, kita yang tutup sementara yang 3 dapur, karena program ini pada dasarnya sangat baik sekali. Ada 200.000 siswa Bandung Barat terbantu dengan adanya program MBG ini. Para orang tua juga sudah merasakan bahwa MBG ini meringankan beban para orang tua. Artinya MBG-nya akan tetap berjalan? Akan tetap berjalan, hanya saja jangan sampai 1 atau 2-3 kasus ini bisa berdampak pada dapur-dapur lain yang sudah bekerja dengan baik. Ada sanksi nggak Pak? Ada sanksi nggak? Betul, ada sanksi tidak Pak? Kira-kira? Ada sanksi nggak? Atau mungkin bahkan pidana? Kalau emang ada unsur kesengajaan, ya unsur kesengajaan, sabotase, jelas itu pidana ya. Tapi ini kalau misalkan kelalaian juga, kelalaian, karena faktor kesengajaan jelas. Kalau misalkan tidak ada unsur seperti itu, pasti nanti sanksinya administrasi jelas, dapur bisa ditutup. Ada temuan bahwa memang betul daging ayamnya ini tidak segar, bahkan cenderung basi ataupun busuk. Ini juga ditemukan oleh BGN. Ya betul, kami juga menemukan hal yang sama. Dia membeli udah lebih dari 3 hari. Sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu Presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya. Saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kepala BKN menyebut hingga 26 September 2025 anggaran MBG yang terserap baru sekitar 19,3 triliun rupiah atau 19,5% dari total anggaran MBG sebesar 99 triliun rupiah. Program MBG telah melayani sebanyak 31 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta penerima makan bergizi gratis. Meski serapannya masih terbilang lambat, anggaran MBG pada tahun 2026 justru naik menjadi 335 triliun rupiah dari anggaran awal sebesar 99 triliun rupiah.
Kenaikan anggaran ini disetujui oleh DPR saat rapat pengesahan RUU APBN 2026 karena Prabowo menetapkan MBG sebagai agenda prioritas Presiden. Saudara, saya sudah bersama dengan Kepala BGN, Prof. Dadan Hindayana, yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Prof. Dadan, terima kasih untuk waktunya, Prof. Sama-sama, Mas Diko, selamat siang. Siap. Prof. Dadan, bahwa yang kita tahu saat ini program makan bergizi gratis tengah menjadi sorotan, Prof. Kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah, secara umum di Indonesia sudah ada kasus sejumlah 7.000 siswa kita yang kemudian keracunan. Saya ingin minta tanggapan Anda dulu terkait dengan hal ini. Ya, kalau berbasis data Badan Gizi Nasional, sebelum kejadian Bandung Barat itu ada 4.711 kasus gangguan pencernaan pada penerima manfaat. Ditambah dengan Bandung Barat, ya memiliki potensi menjadi 5.711 ya, dan ini kami sangat sesalkan dan prihatin dengan kejadian itu. Atas nama Badan Gizi Nasional, tentu saja saya minta maaf kepada penerima manfaat atas kejadian tersebut, karena tentu saja setiap kali ada kejadian itu kan membuat yang mengalami tersakiti, kemudian ada orang tua yang khawatir, dan ada juga kepercayaan publik yang tergores. Oleh sebab itu Badan Gizi kemudian dari pengalaman kemalangan yang sudah ada pasti akan langsung menyetop SPPG beroperasi bagi yang mengalami kejadian seperti itu. Oke, karena sejumlah wilayah pada akhirnya juga bahkan hingga menetapkan status kejadian luar biasa. Apakah BGN juga melihat fenomena banyaknya keracunan ini menjadi suatu hal yang betul-betul harus disorot, harus diwaspadai, atau seperti apa? Atau masih menganggap hal ini seperti hal yang biasa, Prof. Dadan? Enggak. Ini target kita kan 0 kejadian. Target kita ada 0 kejadian, karena tujuan program ini adalah karena target Badan Gizi kan intervensi pemenuhan gizi untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan bukan untuk memberikan makanan yang kemudian menimbulkan kesakitan. Jadi target kami adalah 0 kejadian, bukan mengharapkan kejadian. Kami berusaha sebaik mungkin agar kejadian-kejadian itu tidak terulang kembali. Kemudian kita melihat tren bahwa kejadian-kejadian sebagian besar dilakukan oleh SPPG yang baru beroperasi, dan oleh sebab itu kami mengawasi betul sekarang SPPG yang baru beroperasi, terutama di dalam penerapan SOP baik pemilihan bahan baku maupun waktu melakukan processing yang tidak boleh terlalu lama, dan kemudian memendekkan waktu antara processing dengan delivery. Prof, apa hasilnya, Prof? Apa yang kemudian menyebabkan khususnya di Bandung Barat begitu banyak siswa-siswi kita yang keracunan? Ya, jadi ini fakta yang tidak bisa dibantah bahwa ini kesalahan fatal dari SPPG yang bersangkutan ketika memilih bahan baku kurang baik, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian processing juga dilakukan terlalu lama. Kemudian ada juga berita sekarang tentang ibu hamil yang kena MBG, itu sebenarnya bukan penerima manfaat MBG. Ya, tapi kemudian anaknya menerima MBG, tidak dimakan, dibawa pulang ke rumah, dimakan oleh ibu bapaknya. Jadi mereka itu sebenarnya bukan target penerima manfaat dari makan bergizi. Soal bahan baku, karena temuan saya di SPPG Cijambu, Prof, ada temuan bahwa memang betul daging ayamnya ini tidak segar, bahkan cenderung basi ataupun busuk. Ini juga ditemukan oleh BGN. Iya, betul. Kami juga menemukan hal yang sama. Dia membeli udah lebih dari 3 hari dalam keadaan beku, kemudian processingnya terlalu lama. Ya, jadi ini betul-betul kami sendiri kan greget ya dengan kejadian seperti itu. Kok bisa-bisanya melakukan hal seperti itu, dan itu menyalahi SOP. Padahal kami kan menetapkan bahan baku itu paling lama itu H-2. Itu pun harus dalam keadaan di mana suhunya dijamin supaya tidak berkembang biak di dalamnya. Oke, bagaimana pengawasan yang sebenarnya dilakukan oleh BGN, Prof? Karena kan di setiap SPPG itu ada ahli gizi, tapi ternyata pada saat makanan itu keluar justru, mohon maaf, tidak bergizi, bahkan meracunkan dalam tanda kutip ya, Prof ya, murid-murid atau penerima manfaat. Bagaimana evaluasi untuk ahli gizi kita? Ya, jadi begini kan, ini memang personal ini menjadi hal yang cukup menarik, karena
sesama yang berkemampuan juga variasinya cukup banyak ya, yang memiliki keahlian yang sama juga kemampuannya berbeda-beda. Jadi itu yang menjadi bahan evaluasi kami. Yang jelas kami harus membuat satu tools yang membuat semua orang merasa aman. Setiap masakan atau makanan yang keluar itu dites secara rapid dengan bahan tertentu sehingga diketahui bahwa makanan itu tidak berbahaya atau aman dan juga masih layak konsumsi. Dan tes seperti ini akan kami buat merata di seluruh SPPG dan kami akan segera wajibkan agar setiap SPPG memiliki lab seperti itu. Ada satu lagi Prof, bahwa Bupati Bandung Barat menyebutkan dari kejadian yang sudah terjadi, 85 SPPG ini teridentifikasi belum tersertifikasi higienitas dan juga sanitasi. Bagaimana bisa SPPG yang belum tersertifikasi ini sudah beroperasi, Prof? Nah, jadi kalau di SPPG ini berbasis standar kelayakan minimum yang harus dimiliki, mulai dari bangunan, bahan-bahan yang digunakan, personel, kelayakan proses, alur proses, dan lain-lain. Nah, nanti setelah jalan memang kami akan mewajibkan seluruhnya untuk disertifikasi, bahkan mungkin nanti akan akreditasi. Nanti mungkin setelah berjalan itu akan ada SPPG yang akreditasinya unggul gitu, ada yang baik sekali, ada yang baik. Nah, itu seperti yang saya ulangi lagi, ada pihak yang tersakiti, ada orang tua yang khawatir, dan ada kepercayaan publik yang tergores. Oleh sebab itu kami berusaha sebaik mungkin untuk menghilangkan kejadian-kejadian seperti ini.